Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Felinda Firdayanti, NIM 1812-20095. Kami dari kelompok 5, dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang desain pekerjaan. Untuk materi yang pertama, ini akan dibacakan langsung oleh saya sendiri. Jadi di sini ada definisi desain pekerjaan. Jadi desain pekerjaan secara garis besarnya adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Dan ada pula definisi desain pekerjaan menurut ahli, yaitu Edi Herjanto. Menurut Edi Herjanto, desain pekerjaan adalah rincingan tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dikerjakan, dan bagaimana tugas itu dilaksanakan, serta apa hasil yang diharapkan. Dan ada pula menurut Mattis and Jackson, definisi desain pekerjaan merujuk pada pengaturan tugas, kewajiban dan tanggung jawab menjadi sebuah unit kerja yang produktif. Desain pekerjaan menyampaikan isi dan pengaruh pekerjaan kepada karyawan. Pengidentifikasian komponen pekerjaan yang ada merupakan satu bagian integral dari rancangan pekerjaan. Nah, dalam melaksanakannya, desain pekerjaan ini memiliki 3 alasan utama, yaitu yang pertama, desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja untuk pekerjaan tertentu, khususnya untuk memotivasi tenaga kerja yang dapat membuat perbedaan besar pada kinerjanya. Jadi desain pekerjaan ini memang memiliki fungsi tersendiri untuk tenaga kerja, karena setiap tenaga kerja itu pasti memiliki desain pekerjaan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja, karena seorang tenaga kerja yang puas dengan konfigurasi pekerjaan tertentu belum tentu memuaskan bagi yang lainnya. Jadi, karena adanya desain pekerjaan dan juga konfigurasi pekerjaan, jelas membuat setiap tenaga kerja itu memiliki nilai kepuasan masing-masing. Jadi untuk personal yang A dan personal yang B itu belum tentu menurut mereka kinerjanya memuaskan. Dan yang ketiga adalah desain pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Dan untuk materi yang kedua, ini adalah pentingnya desain dalam pekerjaan. Desain dalam pekerjaan adalah faktor dominan yang harus ada pada manajemen operasi di sebuah perusahaan atau lembaga lainnya atau badan usaha lainnya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan produktivitas para staf, khususnya dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Jadi, desain dalam pekerjaan ini memang sangat dibutuhkan di setiap perusahaan, dan juga setiap perusahaan itu sudah ada job design masing-masing. Fungsinya untuk membuat para karyawan itu melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan SOP yang sudah diberikan oleh perusahaan. Job design atau desain pekerjaan adalah sebuah alat untuk media yang dipakai untuk memotivasi masing-masing staf dan juga memberikan tantangan kepada mereka agar bisa bekerja dengan semaksimal tanpa rasa tertekan. Ini berarti setiap perusahaan harus memiliki trik khusus agar para staf mampu bekerja lebih produktif daripada sebelumnya, meminimalisir rasa bosan dan juga dapat memunculkan kepuasan kerja. Desain ini juga bertujuan untuk melawan perasaan stres dan tertekan pada karyawan. Jika setiap staf mampu bekerja secara produktif dan juga senang dalam melakukan segala aktivitas operasional perusahaan yang dibebankan kepada mereka, maka outputnya adalah tujuan yang ingin dicapai perusahaan akan tercapai dengan baik. Jadi setiap perusahaan itu pasti ada job design masing-masing. Dan fungsi job design ini juga untuk mempercepat pekerjaan yang dilakukan oleh para tenaga kerja, agar pekerjaan yang mereka lakukan dapat seproduktivitas mungkin, dan juga perusahaan dapat mencapai profit dengan waktu ataupun dengan tenggang waktu, dan juga dengan budget yang sudah mereka anggarkan.
Maka dari itu, untuk mencapai suatu ke profit atau juga untuk mencapai tujuan dari perusahaan, memang sangat diperlukan job design atau desain dalam pekerjaan agar karyawan dan tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah diluncurkan dari setiap perusahaan. Terima kasih, dan untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati. NIM saya 1812120082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang desain pekerjaan dan informasi analisis pekerjaan. Di dalam desain pekerjaan dan informasi analisis pekerjaan ini, ada tahapan dalam desain pekerjaan. Nah, tahapan-tahapan dalam desain pekerjaan ini menyangkut yang pertama, spesifikasi tugas-tugas individual. Artinya, apa perbedaan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Jadi setiap pekerja itu akan melakukan tugasnya masing-masing atau sesuai dengan arahan yang diberikan oleh atasannya. Yang kedua, ada spesifikasi metode untuk melaksanakan setiap tugas. Bagaimana setiap tugas akan dilaksanakan. Nah, sebelum melaksanakan pekerjaan itu ada metodenya atau langkah-langkahnya, sehingga pekerja bisa dengan mudah melakukan pekerjaannya. Nah, yang ketiga itu ada mengkombinasikan tugas-tugas ke dalam pekerjaan spesifik yang akan diberikan kepada individu-individu. Artinya, tugas-tugas yang akan diberikan itu dapat dikombinasikan kepada pekerja sehingga pekerja nanti tidak akan sulit untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang berikutnya yaitu tentang pendekatan-pendekatan dalam desain pekerjaan. Pendekatan-pendekatan dalam desain pekerjaan itu ada dua. Yang pertama pendekatan mekanistik, yang kedua pendekatan sosio-teknikal. Yang pertama yaitu pendekatan mekanistik, merupakan pendekatan tradisional dan didasarkan pada apa yang diketahui dari pengalaman sendiri, atau diawali dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Dalam pendekatan ini, manusia dianggap sebagai mesin. Yang kedua yaitu pendekatan sosio-teknikal, adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur kompleks, masyarakat, dan perilaku manusia. Sosioteknikal adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersamaan, yaitu yang pertama sistem teknik atau the technical system. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas di dalam organisasi atau instansi. Yang kedua yaitu sistem sosial atau the social system. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nur Setiawan. Saya dengan NIM 18200080 dari kampus D. Sungai Lilin. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang desain pekerjaan.
dan metode desain pekerjaan. Oke, baik, kita akan memulai dengan desain pekerjaan atau job design. Itu adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien saat melakukan pekerjaannya. Di sini ada unsur-unsur desain pekerjaan, yaitu ada 3. Ini unsur organisasi, yang kedua unsur lingkungan, dan yang ketiga yaitu unsur perilaku. Untuk unsur organisasi di sini ini digunakan untuk mencapai output yang maksimal dari pekerjaan karyawannya. Di unsur organisasi ini ada 3 metode lagi, yaitu metode pendekatan mekanik yang digunakan untuk meminimkan waktu tenaga pekerjaan dari karyawannya tersebut. Pendekatan ini mengacu pada efisiensi tenaga, waktu, biaya, dan pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Itu sangat berpengaruh pada pendapatan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu aliran kerja, digunakan untuk menentukan urutan dan keseimbangan kerja karyawan. Yang ketiga yaitu praktek-praktek kerja, itu seperti waktu perjanjian perkontrakan pada karyawan dan perusahaannya waktu sebelum masuk bekerja. Nah, yang kedua di sini ada unsur lingkungan, yaitu unsur lingkungan ini sangat berpengaruh pada SDM-nya di dalam sekitar perusahaan tersebut, yaitu di sini pada pengaruh tenaga kerja. Pengaruh tenaga kerja di sini pasti untuk perusahaan itu akan mencari yang mempunyai skill-skill yang sangat dominan atau sangat berpotensi untuk dijadikan karyawan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu unsur perilaku. Unsur perilaku di sini untuk menilai apakah karyawan tersebut bertanggung jawab pada posisi yang diberikan kepadanya. Perilaku karyawan sangat berpengaruh pada desain pekerjaan, dikarenakan perilaku cerminan dari cara bekerja yang dilakukan karyawan tersebut saat bekerja. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi saya dengan metode desain pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan metode desain pekerjaan itu di setiap perusahaan itu tidak ada yang sama untuk menetapkan metode desain pekerjaannya. Pasti itu sangat berbeda-beda karena perusahaan mempunyai ide tersendiri untuk menciptakan untuk metode desain pekerjaannya untuk anggotanya atau karyawannya tersebut. Dalam metode desain pekerjaan ini yang terpenting adalah komunikasi antara bos dan karyawannya. Dengan komunikasi akan menimbulkan pekerjaan yang disusun akan lebih efektif dan efisien atau sistematis. Dalam metode desain ini ada 3 metode yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah job rotation atau rolling pekerjaan. Ini yang dimaksud dengan rolling pekerjaan itu adalah rolling posisi yang diduduki karyawan. Seperti detailer itu akan dipindahkan ke
customer atau ke CS itu beda-beda. Itu contohnya. Yang kedua yaitu job enlargement. Ini adalah peningkatan variasi tugas atau mengkombinasikan tugas sebelumnya ke tugas yang baru. Ini contohnya seperti teller bank lagi yang diminta untuk menjadi customer service, yaitu untuk pelayanan depan juga, tetapi ini lebih ke pelayanan yang lebih lagi. Kalau teller itu hanya untuk masalah keuangan, ini lebih ke data dan ada juga yang keuangannya. Yang ketiga ini ada job enrichment, yaitu memberi tugas dan tanggung jawab lebih pada karyawan yang bertujuan itu untuk mengembangkan ide yang ada di dalam karyawan tersebut dan untuk memberi motivasi agar karyawan itu bisa memunculkan ide baru untuk bagaimana caranya mengembangkan perusahaan agar lebih maju dan lebih lebih meningkat penghasilannya. Oke, baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya, presentasi dari saya dari dua bab tersebut, yaitu unsur desain pekerjaan dan metode desain pekerjaan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama, pengertian menganalisis suatu pekerjaan dan manfaat dari menganalisis suatu pekerjaan. Di sini untuk pengertian dari analisis pekerjaan itu sendiri, analisis dalam bahasa Inggrisnya job analysis adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisis pekerjaan dilakukan dengan organisasi ataupun suatu perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan dengan efektif. SDM, sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan karyawan, merupakan aset penting bagi suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. SDM merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membentuk terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, masyarakat, sehingga dalam perencanaan SDM perlu dilakukan dengan adanya identifikasi dan analisis pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat dari analisis pekerjaan. Manfaat dari analisis suatu pekerjaan, banyak manfaat yang utamanya akan dirasakan oleh organisasi ataupun suatu perusahaan, namun tak terkecuali karyawan itu sendiri dapat merasakan manfaat dari menganalisis suatu pekerjaan yang ada. Berikut adalah manfaat-manfaat dari kegiatan analisis pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, manfaat dari analisis pekerjaan bagi karyawan. Pertama, memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaan pada jabatan yang ditempatkan agar karyawan lebih bisa memahami job desk yang sudah ia sebelumnya lamar atau yang akan ia lakukan selanjutnya.
Yang kedua, menentukan kebutuhan-kebutuhan pelatihan bagi para karyawan agar karyawan lebih bisa efektif lagi dalam bekerja. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan yang potensial agar dapat mencapai suatu tujuan yang lebih maksimal lagi. Mengevaluasi, yang keempat, mengevaluasi tantangan yang ada dalam lingkungan dalam mempengaruhi pekerjaan individu. Dalam individu itu dapat mengevaluasi, memperbaiki lagi suatu pekerjaan. Yang kelima, merencanakan kebutuhan-kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang. Maka daripada itu, setiap karyawan memerlukan dan dapat juga memberikan manfaat bagi dirinya dari analisis tersebut. Kemudian manfaat analisis bagi suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat merasakan manfaat. Suatu perusahaan dapat merasakan manfaatnya, yaitu dengan yang pertama, menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Yang kedua, menentukan basis regional bagi struktur kompetensi. Yang ketiga, membantu revisi struktur organisasi. Yang keempat, membantu memperbaiki alur kerja organisasi ataupun perusahaan dalam standar prestasi kerja yang realistis, memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi, menetapkan garis promosi dalam suatu departemen dan organisasi dan perusahaan. Maka dari dua materi yang saya sampaikan tadi dapat diberi kesimpulan bahwasanya menganalisis suatu pekerjaan dalam organisasi ataupun perusahaan sangat bermanfaat, sangat memberikan dampak ke depannya agar karyawan itu dapat bekerja lebih maksimal, lebih memberikan pencapaian, dapat memberikan kontribusinya yang maksimal kepada perusahaan tersebut agar perusahaan dapat mendapatkan keuntungan, dapat mendapatkan apa yang ia inginkan dari SDM itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwono, NIM 18122020081. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan penggunaan analisis pekerjaan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tahapan analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan, yaitu pertama, penentuan tugas-tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku atau kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Yang kedua, yaitu penetapan pengetahuan atau knowledge, kemampuan-kemampuan atau abilities, kecakapan-kecakapan atau skill, dan beberapa karakteristik lainnya. Faktor-faktor kepribadian, sikap, ketangkasan, atau karakteristik fisik dan mental yang harus diperlakukan lagi bagi pekerjaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas. Yang selanjutnya yaitu manfaat analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan mempunyai manfaat dalam suatu perorganisasian, antara lain yang pertama, analisis susunan kepegawaian atau informasi pekerjaan. Yang kedua, desain organisasi atau menganalisis elemen menyusun posisi organisasi. Yang ketiga, redesign pekerjaan untuk meningkatkan metode pekerjaan, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, perbaikan kinerja. Yang terakhir yaitu jenis analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan tradisional atau traditional job analysis. Metode tradisional ini hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, antara lain tanggung jawab yang
rinci unit organisasi kepada mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan dan bagian pelaksanaan. Kewajiban-kewajiban umum dari seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan, kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. Yang selanjutnya yaitu analisis pekerjaan yang berorientasi hasil atau Result Oriented Job Description atau RODS. Analisis pekerjaan yang berorientasi hasil ini merupakan suatu kehidupan kecil di dalam program oriented budget yang bermanfaat bagi produktivitas. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis analisis pekerjaan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu jenis analisa pekerjaan. Di sini terdapat dua jenis analisis pekerjaan yang utama, yakni 1. Analisis pekerjaan tradisional, yang mana hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, yaitu tanggung jawab dari seseorang terhadap pekerjaannya dan tunduk pada pengarahan dan pengendalian. Yang kedua yaitu kewajiban umum dari orang yang memegang suatu kedudukan, dan yang ketiga yaitu kualifikasi minimal yang layak untuk diterima. Kedua yaitu analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil Result Oriented Job Description, di mana lebih menekankan pada manfaat suatu pekerjaan, harapan yang akan dicapai sesuai dengan aspek-aspek, yaitu yang pertama task perilaku, kewajiban atau fungsi yang penting untuk suatu pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu condition, berkaitan dengan sifat dasar pekerjaan, syarat-syarat suatu pekerjaan serta kondisinya. Selanjutnya standar, ini berhubungan dengan performansi suatu pekerjaan, baik dilihat dari segi standar kualitas, standar kuantitas, dan standar waktu dikaitkan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu SKAS atau Skill, Knowledge, Abilities, yang mana dibutuhkan kriteria kecakapan, pengetahuan, dan kemampuan yang standar minimal layak untuk diterima. Yang terakhir yaitu Qualification, yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, kualifikasi pengalaman, dan kualifikasi tambahan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.